Donald Trump. Yang Pak Hadi bilang, oh Pak saya ini tolong bantu ya untuk dijualkan ini. Nanti saya beli pesawat Anda. Jangan lagi beli pesawat bekas. Pesawat bekas Sukhoi-nya, pesawat bekas Turki, pesawat Turki yang bekas kapal selam dibeli. Karena Indonesia dimanipulatif dengan itu. Berteman lagi dengan negara Turki. Saya bingung ini. Berteman lagi dengan negara-negara mundur. Bagaimana negara kita maju, Pak Prabowo? Pak Prabowo jangan berkawan dengan negara mundur loh. Udah aku keluar deh Pak Andi. Oke deh Aku ya aku keluar. juga itu Ngomong terus, ya benar. terus. Memang opini, opini sama dengan pengalaman hidup, orientasi hidup beda. Oleh sebab itu, orang yang berpengalaman hidup, orang bilang itu kalau kita pakai filosofi, ya, itulah orang yang paling bijaksana. Kalau orang buta diukur dari tongkatnya, wawasannya. Kalau Prof. Doktor itu dari diukur kemampuan dari membaca buku. Nah, itu. Tapi kalau orang yang paling bijak dari pengalaman hidupnya, seperti HD yang sampaikan tadi. Gitu ya. Oleh sebab itu ada konflik di sini. Terjadi kesalahpahaman. Beda orang ada pengalaman hidup dengan orang yang tidak punya wawasan dan pengalaman hidup. Ini yang terjadi kadang-kadang salah paham. Nah, contoh ya, jelaskan Pak Hadi. Karena dia sudah merasakan itu bagaimana dia merasa keharmonisan, kedamaian, ya. Dia melihat ada masa depan anak-anak, keluarga yang terbentuk dengan sistem itu. Ya, itu sepengetahuan dia. Kemudian dia dapat wawasan bagaimana dia berorientasi mau melihat negara Amerika ini. Ya. Diatur dengan undang-undang hukum, baru dia lihat fenomena alam sana. Kekayaan alam yang luar biasa. Kemudian dia melihat kemajemukan orang. Di sana ada orang Afrika, di sana ada orang Amerika Latin, di sana ada Asia, Bangladesh, India, orang Afrika berkumpul menjadi satu di dalam satu keharmonisan. Kemudian dia melihat di sana ada agama Hindu, Buddha, Islam, damai sekali. Kemudian dia kemakmuran. Dari daya pikir dia ini dia mengeksplor itu membandingkan dengan negara-negara lain yang dia dapat pengalaman melihat Indonesia, melihat Cina, maupun dia ke Vietnam atau negara Eropa lainnya. Tadi juga dari permulaan prolog saya mengatakan negara ini saya minta tolong kemari dulu ke negara Amerika itu. Saya sudah oleh sebab itu saya dari pengalaman saya drive dari New York, drive mobil itu hampir 2 minggu, seminggu lebih. Dari sini ke Seattle saya dari South Dakota, akhirnya saya pulang turun ke bawah, New Mexico, Texas, ya. Itu dari west ke east. Dari situ saya tidak sampai karya ciptaan Allah itu yang saya luar biasa, ya, kekayaan alam daripada Amerika itu. Ada 2 gunung tertinggi di Amerika saya naik, Peak Pike itu yang ada di Pike Peak itu yang ada di Colorado, dan kedua adalah Mount Washington yang ada di New Hampshire. Kemudian dari situ dari New Hampshire saya turun ke bawah dari beberapa Connecticut, New York, saya masuk ke Pennsylvania, ya, Philadelphia, turun South Dakota, South Carolina, North Carolina sampai Florida, ujungnya Key West itu perbatasan dengan Cuba. Saya melihat kekayaan alam Amerika itu, kekayaan lautnya luar biasa, ya. Kekayaan sumber pertanian luar biasa. Kalau Anda tanya jagung, janganlah tanya jagung di Amerika. Amerika itu si petani nggak mau kelola jagung. Kalau dia kelola jagung, yang dibuat canola, ya minyak goreng jagung, dia nggak mau rubah. Jadi itu jagung itu jadi alat untuk jadi penggerak mesin, dia nggak mau. Cuma jagung itu dia buat lebih banyak ke bir. Oleh sebab itu banyak bir-bir buatan Amerika itu mereka fermentasi jadi bir. Itu saya lihat sendiri ya. Umpamanya saya mau lihat contoh energi, sumber daya energi.
Waduh, jangan Anda tanya kekayaan alam Amerika itu masalah apa sumber tenaga surya itu yang dipakai panel-panel itu. Sepanjang saya jalan, waduh lihat tuh. Negara ini sulit lah bicara energi. Belum Anda bicara kincir angin. Jutaan saya lihat kincir angin di daerah mana itu. Indiana dan saya udah lupa itu kalau di mana daerah itu. Karena saya lewati. Idaho sama Indiana daerah. Waduh, baling-balingnya itu ribuan itu. Di bawah baling-baling itu teman-teman lihat apa? Saya nggak mau lihat itu apa itu kentang, apakah itu saya bilang jagung yang ditanam ke situ. Ribuan hektar. Negara ini sangat-sangat kaya, tetapi mereka tidak kelola. Ya. Kalau tadi bicara tentang energi, mereka belum. Minyaknya kaya benar kimianya. Ada di mana itu? Bukan di Wisconsin, saya lewat. Ada lupa lagi. Satu kota itu yang di tengah itu. Saya lihat, baru kayanya ya. Sapinya, ya kerbaunya dibiarkan lepas saja. Tanah yang hampar luas kepala. Karena memandang itu. Negara ini super kaya ya. Dari luas dia itu mau ketambahan lagi 1 kali jumlah penduduk belum penuh ini Amerika. Penuh Amerika itu cuman ada di New York penduduknya penuh. Tetapi kalau Anda sudah ke tengah, sudah mau daya Idaho, sudah mulai sepi sekali penduduk. Dari populasi penduduk. Nah, ini yang saya mau coba trigger. Kalau di Cina, ya saya udah lihat dari walaupun belum ke sana, penjelasan dari orang-orang jago di bidang kependudukan mereka cuma hidup di tengah-tengah padang gunung apa itu tidak ada penduduk. Nah, Cina itu cuma ada hidup itu kotanya di pinggir laut itu sepanjangan tanah yang subur mereka hidup sih ke atas katanya udah nggak ada. Kalau di Amerika merata loh. Anda ke Utah sebenarnya itu di tengah tapi penduduknya padat, sedikit padat. Sudah berkembang seperti di New York. Kesejahteraan orang Utah, orang Arkansas, orang apa lagi di daerah sana, di tengah, di desa sama dengan kesejahteraan orang Amerika yang ada di New York. Dan di Amerika ini pemerataan itu kesejahteraan orang sama. Pak Andi yang ada di San Francisco, yang di sana, sama dengan apa yang ada orang di LA, yang di perbatasan perbatasan Meksiko. Begitu juga orang yang di ujung Key West naik itu sama kesejahteraan dengan orang di New York dan Boston dan kota-kota besar atau Chicago yang di tengah itu sama itu kesejahteraannya. Negara ini sudah selesai gitu. Nah, itu yang dikatakan oleh Pak Aici tadi saya anak mendukung dari pengalaman-pengalaman itu dia dapatkan. Kalau soal berhutang itu persoalan makroekonomi, itu urusan Anda lah. Utang Cina sama siapa, Amerika punya utang. Tapi persoalannya rakyatnya itu analisa fundamental istilahnya. Rakyatnya itu sudah sejahtera dulu. Rakyatnya itu jangan goyah sistem yang sudah ada kesejahteraan rakyat. Baik kesehatannya, ya, baik kehidupan sandangnya, itu Amerika tidak touch. Oleh sebab itu di Amerika jarang orang berdemonstrasi masalah perumahan, jarang. Atau tidak pernah saya lihat. Orang berdemonstrasi tentang makanan tidak ada. Nah, orang berdemonstrasi barangkali yang dibilang tadi, politik. Bagaimana manipulatif yang dia dapatkan itu sudah dia tidak dapatkan. Dia demo. Karena mereka sudah dalam zona nyaman dari hasil memanipulatif keuangan negara itu yang dibongkar oleh Elon Musk. Itu benar itu. Itu benar satu kebenaran secara administratif. Nah, ini yang kita mau melihat. Sekarang kita melihat era global. Apakah Amerika akan mampu merusak sistem kultur budaya yang ada di Amerika? Tidak bakal. Ekonomi Amerika itu yang bisa menyentuh harkat hidup orang banyak Amerika itu tidak bakal. Kalau Anda bilang berpengaruh, berdampak kepada ekonomi global dunia, itu berdampak. Oleh sebab itu, teori sebenarnya sederhana.
Di dalam rumah tangga kita, kasih kesejahteraan dulu kepada anak-anak, ya, ibu, siapa aja di dalam satu lingkungan keluarga. Sehingga kalau perekonomian kita di atas selagi rapuh, tidak berpengaruh terhadap perekonomian yang ada di anak-anak masa depan kita. Yang kita sudah simpan dulu, ya, kita investasi dulu. Persoalan kan begitu. Untuk menjawab tantangan ekonomi kan cuma begitu. Kemampuan kita, ya, mau menjawab secara fundamentalis supaya tidak tergoyah dengan terjadi sesuatu, kita sudah jawab seperti ini. Istilahnya kayak satu keluarga menabung lebih bagus, hemat, pangkal kaya. Gitu. Di Indonesia kan tidak. Itu saya global. Ada bagaimana tetap, karena korupsinya masif. Sebenarnya RAPBN Sri Mulyani boleh siapkan sampai 40 tahun mau menjaga fundamentalis itu. Korupsi lebih marak. Karena Indonesia itu, penduduk Indonesia yang saya bilang orang-orang elit itu, ya lebih buas daripada hewan, saya bilang. Konghucu bilang, dia cuma bilang, anjing itu atau binatang itu, kalau dia kenyang, walaupun segudang lagi makanan dia tinggalkan, dia pergi. Itu hewan karena sudah kenyang. Kalau pejabat di Indonesia, elit di Indonesia, enggak. Sudah kenyang lagi, dia ambil lagi makanan itu, dia simpan. Yang dibilang korupsi itu. Sebenarnya sudah cukup, tapi dia mengambil lebih banyak untuk 7 keturunan. Dia membiarkan negara. Emang gue pikirin rakyat Indonesia, dia nggak pikir. Fenomena ini akan terjadi setelah Prabowo sama aja. Korupsi itu dari zaman Soeharto memang begitu. Sebenarnya kita ambil aja clue gitu. Ambil kesimpulan, negara ini nak maju kuncinya di situ gitu. Selalu kenapa saya? Karena diskusi kita ini saya tidak berdampak kepada era globalisasi dunia gitu. Diskusi kita di tempat ini berdampak karena konsumtif, iya, linguistik kita kepada orang Indonesia loh, bukan kepada orang siapa. Yang ini yang kita berikan kecerdasan kepada rakyat Indonesia. Cobalah, jangan terkungkung. Jangan terkooptasi dengan berita-berita yang dibawakan oleh negarawan itu. Yang seolah-olah dia mengadakan retorika, mencuci rakyat Indonesia. Dia membawa rakyat Indonesia seolah-olah membawa ke kolam yang tenang, yang dingin, enak berenang. Lagi dibawa ke mimpi-mimpi yang enak. Tapi rakyat Indonesia tidak mengerti ada balik apa yuk katakan begitu. Contoh lah, selalu presiden bicara atas nama rakyat, atas nama rakyat. Sama dari dulu. Tetapi setelah akhirnya ya, mereka memanipulatif nama rakyat, kepentingan rakyat untuk kepentingan mereka sendiri. Itu yang tidak pernah digubris oleh tokoh-tokoh negarawan kita atau rakyat kita, civil society. Waktu media hentar kita begini-begini, terbawa lagi dia pikiran, oh ya bagus kepemimpinan Prabowo. Jangan bilang bagus. Kalau dia merasa membawa ke narasi bagus, menggiring ke narasi bagus, Anda bertanya ini, apa maksud itu? Itu bagus, itu kritik yang bagus. Apa maksud dibalik retorika itu? Orang bilang meta language-nya itu apa pesannya? Saya begitu cara berpikir. Saya tidak mau tergiring dengan orang-orang membawa berita kebaikan itu ke dalam bidang politik. Kita akan bertanya itu. Itu di Indonesia begitu. Kenapa kita sering memuji Prabowo? Dulu kita memuji Jokowi. Dulu kita memuji Bambang Susilo. Dulu kita memuji Megawati. Dulu kita memuji Abdurrahman Wahid. Dulu kita memuji Habibie. Dulu kita memuji Soeharto. Dari rentetan-rentetan itu yang sering kita terjebak. Setelah si A jatuh, contoh Soeharto jatuh, kita kutuk. Muncul era reformasi. Semua orang tergiring di reformasi. Mengutuklah si Soeharto. Begitu Soeharto diganti Habibie, memuji lagi si Habibie. Setelah Habibie itu menjual Timur Timur, mengutuklah orang lagi kepada Habibie. Begitu selanjutnya. Kita dibawa negara kebohongan karena tidak ada kritik. Begitu juga teman-teman kita di sini sering begitu. Memuji-muji gitu. Tapi kecerdasan, saya bilang kognitif itu, pengetahuan itu, ya, yang ada di dalam kita tidak pernah kontrol gitu. Sebenarnya harus tahu apa itu epistemologi. Mengetahui pengetahuan itu apa. Supaya kita tahu apa itu pengetahuan. Nah, itu yang mencerdaskan kita.
Saya cuma sampai ke situ. Dari dulu saya senang kritik. Tapi kritik membangun. Bukan kritik apa. Sama Prabowo, pidato Prabowo kan sama. Ada pesan di balik itu. Dia membawakan narasi itu supaya menyejukkan. Memberikan itu kepada rakyat. Supaya kamu jangan ras loh. Kita kok aman dan damai walaupun posisi negara lagi susah. Dia bawa kedamaian, aman gitu. Oh, saya akan bertemu dengan Presiden Abdul, siapa itu, dia akan bertemu dengan ini itu. Ya, itu juga membawakan kedamaian, tetapi satu pihak di sini atau mana mengatakan Pak Prabowo, ngapain you ketemu dengan orang-orang yang negara mundur? Kalau you cerdas, ketemu aja dengan Donald Trump. Yang Pak Hadi bilang, oh Pak saya ini tolong bantu ya untuk dijualkan ini. Nanti saya beli pesawat Anda. Jangan lagi beli pesawat bekas. Pesawat bekas Sukhoi-nya, pesawat bekas Turki, pesawat Turki yang bekas kapal selam dibeli. Karena Indonesia dimanipulatif dengan itu. Berteman lagi dengan negara Turki. Saya bingung ini. Berteman lagi dengan negara-negara mundur. Bagaimana negara kita maju, Pak Prabowo? Pak Prabowo jangan berkawan dengan negara mundur loh. Coba Bapak berteman dengan Perdana Menteri Australia, Bapak berteman dengan siapa? Ke Jerman, ke Belanda, berteman dengan Presiden Amerika, bertemanlah ke sana ketemu. Atau usahakan ketemu Benjamin Netanyahu. Kalau Bapak bertemu dengan pemimpin Irak lagi, waduh kacau lagi Pak. Apalagi Bapak bertemu dengan pimpinan Syria. Kalau lebih ngemis ke Iran lagi. Atau kemana? Ke negara, ya itu Pak mundur itu. Ya kalau tadi dibilang kayak dokter Ikon bilang tadi, menyurat loh. Nah sekarang kita tidak usah menyurat. Verbal aja. Pak Prabowo